أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang berikutnya berdoa salat Jumat pada siang hari ini. Yang berikutnya khotib pada siang hari ini. Alhamdulillah dari PP berkata alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz Bapak Husni Kamil SPDI. Alhamdulillah alladzi ja'ala yawm al-jum'ah wa syakr rajul awal wa nawwara qulub al-mu'minin bil ma'rifah wa nasruhum min tawhid bihadza al-jama'ah wa radillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wasta'udhu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtarim jamaah salat Jumat Masjid Barakatillah. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang paling indah dan mulia Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama dan terutama sekali pujian puji syukur kita. Di mana pada siang hari ini Allah masih memberi kita nafas, Allah masih memberi kita kesempatan terlebih suatu hidayah iman Islam sehingga kita dapat mengangkatkan kaki, mengayunkan tangan untuk melaksanakan akad Jumat kita pada hari Jumat yang mulia ini, Jumat 4 Rabiul Awal 1444 Hijriah, bertepatan tanggal 30 September 2022 masih. Salawat dan salam kembali dikirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjalankan umatnya umat akhir zaman untuk akhirah umat muridil nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat yang terbaik adalah umat dan selalu ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap selalu bagaimana mengajak saudara-saudaranya untuk kebaikan dan mencegah yang namanya kemungkaran. Mudah-mudahan hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jemaat yang berbahagia, lewat mimbar yang mulia ini kami juga tidak bosan-bosannya kembali mengingatkan wabil khusus kepada pribadi sendiri dan umumnya para jemaah, mari kita selalu tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dalam arti bisawab wa ijtinab sirra wa alana, melaksanakan perintah Allah dengan semungkin sesuai dengan kemampuan kita, baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi. Perintah Allah kita laksanakan, kita jauh daripada segala apa yang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya jemaat yang berbahagia. Hari ini hari Jumat tanggal 30 September 2022. Beberapa tahun yang lalu terjadi suatu tragedi. Negara Indonesia mengalami pergolakan, rakyat yang mengalami penderitaan
siksaan akibat dari perbuatan manusia. Maka dari itu pada hari Jumat yang mulia, kami mengambil tema khutbah, yakni gerakan 30 September dan kesaktian Pancasila. Pada tanggal 30 September 1965 terjadi pemberontakan G30 SPK. Mereka akan mengganti ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, diganti dengan ideologi komunis. Karena itu pada tanggal 30 September 1965 ada 10 pahlawan revolusi yang disiksa, dibantai, dibunuh, dan dimasukkan dalam sumur tua atau lubang buaya. PKI tidak menyetujui berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sehingga akan diganti dengan paham komunis. Karena komunis tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yang religius, maka akhirnya juga dapat dilumpuhkan. Dan pada tanggal 1 Oktober 1965 dinyatakan sebagai hari kesaktian Pancasila. Dan insya Allah esok hari kita akan memperingati hari kesaktian Pancasila. Hadirin sekalian Jumat yang berbahagia, Pancasila adalah dasar negara, merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia. Pancasila bisa mengeratkan bangsa Indonesia yang mempunyai agama yang berbeda, keyakinan yang berbeda, suku bangsa dan bahasa yang berbeda, bisa disatukan satu ideologi, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah menyatakan tentang ketauhidan dan haqqun minallah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada segala sesuatu. Dia tidak berdana dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang yang setara dengan Dia. Islam mengajarkan tentang prinsip ketauhidan. Allah itu Maha Esa, dan disebutkan di dalam Pancasila sila pertama bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan haqqun minan nas atau hubungan sesama manusia. Haqqun minallah, peran manusia sebagai hamba Allah, dan haqqun minan nas, peran manusia sebagai khalifatullah fil ardh atau wakil Allah di permukaan bumi ini. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Hai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Jika kalian mengenal dengan antara kalian, karena tidak ada perbedaan antara kita selain takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma menjaga Allah Subhanahu wa taala. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, adalah mencerminkan ideologi Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu waskuru ni'matallahi 'alaikum. Dan janganlah kamu menyumpai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datangnya keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Hadirin sekalian jemaat yang berbahagia, sikap toleransi, saling menghargai, saling menghormati dalam persatuan juga harus ditarik garis persamaan, bukan garis perbedaan yang akan menghancurkan, memunculkan perpecahan di antara kita. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Kerakyatan sejalan dengan prinsip Islam, yaitu muzakarah atau perbedaan pendapat, dan asyurah, yaitu musyawarah. Wa bima rahmatin minallahi taala walau muntaqaddu wa yanfa'u fil hawli fa'fu an wastaghfir wa syakir fil ardh wa idza azanta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin.
Artinya maka disebabkan rahmat Allah, kasih sayang Allah dari Allah lah kamu berlaku dan berlembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menekan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka telah membulatkan tekad itu, jelaslah kamu bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Hadirin sidang jamaah Jumat bagi barakatullah di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa yahdil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Sila ini adalah sejalan dalam prinsip keadilan dalam Islam. Keadilan sosial berkaitan dengan maqasid al-syariah, sasaran-sasaran syariat yang terdiri dari 3 hal. Pertama, dauliyah, perlindungan terhadap hak yang bersifat esensial baik kehidupan seperti agama atau adil, jiwa, an-nafs sebagai kita manusia, keturunan atau nasab, akal atau akal, harta maupun mal. Kedua, hajiyah, yaitu menemukan hal-hal yang diperlukan dalam hidup manusia, tetapi bobotnya dibawa ke dauliyah. Yang ketiga, tasmiyah, perwujudan hal yang menjadi peningkatan kondisi hidup masyarakat. Maka dari itu, hadirin sekalian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pancasila sudah jelas tidak ada bertentangan dengan agama, wabil khusus agama Islam, dan jelas-jelas sangat berpedoman daripada agama Islam. Maka dari itu, hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi bahwa negara kesatuan Republik Indonesia harga mati komunis dilarang hidup lagi di negara kesatuan Indonesia. Maka dari itu kita harus tetap betul bagaimana meningkatkan selalu kualitas ilmu, iman dan amal soleh kita, wabil khusus generasi terus, agar negara Indonesia tetap selalu dalam kesatuan Republik Indonesia yang dilindungi oleh negara-negara kita. Dengan harapan moga-moga daripada pahlawan-pahlawan revolusi yang telah memperjuangkan negara kita yang telah gugur daripada G30 SPKI 1965, Allah Subhanahu wa taala muliakan menjadi ahli surga yang Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Jumat pada hari Jumat yang mulia ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fiikum wa karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati hakim. Wa taqabbal minkum tilawatan as-salim. Aku liqul yasaluhu innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran wa amara kaman man jahada wa kafar wa syahada Muhammadan mab'uus rahmatan lil alamin al-khalaq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala akhbiran wa akhiran, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu anil rasyidin Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa sahabati al-kiram wal ulama insyaallah ta'ala bi rahmatillah wa barakatuh min al-alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-hayya minhum wal amwat innaka sami'un karim mujibud da'wat ya walil hajat. Allahumma ya rahman ya rahim. Para pahlawan-pahlawan para revolusi tentara Republik Indonesia dan telah gugur ya Allah, jadikanlah bulan yang utamakan para masuk ke ya Allah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna wa arinal batila batilan warzuqna. Allahumma ja'al lana hadhihi ala mutma'inna al khususan wilayah Indonesia al-kahira al-madinah al-batam wal
wa rabbuhu ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qubur wa qina azab yaumil mahsyar wa jannatul abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.